Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sherly Widya Agustin, NIM 2020 1110022. 1. Ibadah merupakan bentuk situs pendekatan diri seorang hamba Allah SWT dengan aturan kaifayat tertentu. A. Jelaskan pengertian ibadah menurut Muhammadiyah. Ibadah ialah bertakharub atau mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya serta menjalankan segala yang diizinkannya. B. Jelaskan perbedaan antara ibadah mahdah dengan ibadah ghairu mahdah dan berikan contohnya masing-masing. Ibadah mahdah adalah amal dan ucapan yang merupakan jenis ibadah sejak asal penetapannya dari dalil syariat. Artinya, perkataan atau ucapan tersebut tidaklah bernilai kecuali ibadah. 2. Ibadah mahdah ditunjukkan dengan maksud pokok orang yang mengerjakannya, yaitu dalam meraih pahala di akhirat. 3. Ibadah mahdah hanya bisa diketahui melalui jalan wahyu. Tidak ada jalan lain termasuk melalui akal atau budaya. Contoh sederhana ibadah mahdah adalah sholat. Sholat adalah ibadah mahdah karena memang ada perintah atau dalil khusus dari syariat sehingga sejak awal mulanya sholat adalah aktivitas yang diperintahkan. Ibadah ghairu mahdah. 1. Ibadah atau perkataan perbuatan tersebut asalnya bukanlah ibadah, akan tetapi berubah menjadi status ibadah karena melihat dan menimbang niat pelakunya. 2. Maksud pokok perbuatan tersebut adalah untuk kebutuhan yang bersifat duniawi, bukan untuk meraih pahala di akhirat. 3. Amal perbuatan tersebut bisa diketahui dan dikenal meskipun tidak ada wahyu dari para rasul. Contoh sederhananya adalah aktivitas makan. Makan pada asalnya bukanlah ibadah khusus. Orang bebas mau makan kapan saja, baik ketika lapar atau tidak, dan dengan menu apa saja kecuali yang Allah haramkan. Bisa jadi orang makan karena lapar atau hanya ingin mencicipi makanan. Akan tetapi, aktivitas makan biasanya menjadi pahala ketika pelakunya meniatkan agar memiliki kekuatan atau tidak lemas untuk sholat berjalan menuju masjid. 2. Bacalah Quran Surat An-Nahl ayat 97 dengan benar sesuai dengan tajwidnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falah yannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. A. Berilah penjelasan ayat tersebut dalam perspektif sosial. Allah menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan yang beriman dan beramal soleh maka akan mendapat kehidupan yang bersih di dunia. Di akhirat Allah akan memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan di dunia seperti sholat, mengaji, dan lain sebagainya. B. Berilah penjelasan ayat tersebut dalam perspektif kesehatan. Tidak jauh berbeda dari perspektif sosial, seseorang melakukan kebaikan pasti mendapat imbalan seperti apa yang telah ia kerjakan. Dengan sholat, sama saja kita sudah berolahraga, melemaskan otot kaki dan tangan kita yang menjadikan kita sehat. Selain sehat, kita juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Putri Suci Ramadhani dengan NIM 2020 1110005. Di sini saya akan menjawab pertanyaan 3A, yaitu menurut bahasa, sholat artinya berdoa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan persyaratan yang ada. Dan yang selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan 3B. Makna dalam spiritual sholat, ibadah sholat. Sholat sebagai perjalanan spiritual, proses transendensi atau perpindahnya jiwa menuju Allah.
Naiknya jiwa meninggalkan ikatan nafsu yang terdapat dalam diri manusia menuju kehadirat Allah, menuju zat yang maha mutlak sebagai puncak tujuan ruhani, sandaran istirahatnya jiwa, sumber hidup, sumber kekuatan, dan sumber mencari inspirasi. Manusia harus bergerak di sebuah ruangan yang mana Allah sebagai proses sumbuhnya, orang yang telah mampu memahami bahwa Allah sebagai sumbu segala gerak hidupnya. Dialah sebetulnya yang telah mengalami kebebasan, sebab kebebasan secara spiritual merupakan kemampuan manusia menaklukkan ego duniawinya dan desahan setan yang selalu tampak menggiurkan dengan mengarahkan jiwa kepada Allah. Ruhani akan mengalami pencerahan karena berada pada ketinggian yang tak terbatas. Pikiran terlepas dari keadaan real dan panca indera melepaskan diri dari segala macam keruwetan, sehingga jiwa mengalami ketenangan dan ketentuan. Oleh karena itu, setelah sholat seharusnya manusia aktif menjalankan peran kekhalifahannya dengan melakukan transformasi sosial, merealisasikan misi Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin dengan membangun tatanan kehidupan dunia yang aman, adil, dan sejahtera. Sedangkan menurut filosofinya, yaitu ibadah sholat secara umum terdiri dari 3 aspek, yaitu ritus, verbal, dan eksistensial. Aspek ritus sholat meliputi rukun-rukun yang ada di dalamnya. Sementara aspek verbal berarti sholat merupakan media komunikasi seorang hamba dengan Tuhannya. Sholat menandakan adanya koneksi antara makhluk dengan Sang Penciptanya. Lewat sholat, manusia dapat berkomunikasi dengan Tuhan yang Maha Suci. Meskipun pada awalnya, dua entitas yang berbeda tidak bisa terkoneksi langsung. Sebab, hukum kesenyawaan menetapkan bahwa sesuatu yang suci tak bersenyawa dengan tak suci, hubungan langsung antara dua entitas yang berada diametrikal meniscayakan paradoks. Filosof-filosof dari Socrates, Plato, dan Aristoteles, lalu Kindi, Farabi, dan Ibnu Sina, sampai Suhrawardi dan Sadaria berusaha menyelesaikan isu koneksi ini. Mistikus seperti Ibnu Arabi, Hallaj, Mustami, Rumi, hingga Khomeini mengkonfirmasikan gradasi tajalli untuk menyelesaikan isu koneksi ini. Karena bukan konektor, ia memerlukan konektor juga. Konektor pasti bukan Tuhan. Andai dia Tuhan, ia yang mutlak dan suci tak berkoneksi dengan lainnya, dengan yang tak suci dan relatif. Dan yang selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan 4A. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Dalam surat itu memiliki makna dan kandungan dari surat Al-Baqarah, yaitu sebagai contoh pada ayat yang dimulai dengan menyerukan ya ayyuhalladzina amanu, maka yang diseru hanyalah orang-orang yang memiliki iman. Selanjutnya, dalam ayat tersebut juga dijelaskan mengenai kewajiban puasa tanpa menunjukkan siapa yang mewajibkannya.
Berarti mencoba menjelaskan bahwa puasa sangat penting dan bermanfaat bagi manusia di muka bumi ini. Dan yang selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan 4B, yaitu tentang hikmah ibadah puasa secara kesehatan, yaitu melatih disiplin waktu. Dilakukan agar puasa tetap fit dan kuat di siang hari, maka tubuh memerlukan istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup membuat seseorang yang menjadi puasanya. Selain itu, melakukan sahur juga bermanfaat untuk melatih kebiasaan bangun lebih pagi dan mendapatkan rezeki. Yaitu yang kedua, keseimbangan dalam hidup. Keseimbangan dalam hidup diraih dengan beribadah. Pada bulan puasa ini, manusia dilatih agar kembali mengingat dan melaksanakan semua kewajiban tersebut dan dengan jaminan pahala yang dilipat gandakan. Dan yang ketiga, mempererat silaturahmi. Silaturahmi sangat terasa erat saat Ramadan. Hal ini terlihat dari masjid atau orang yang memberikan takjil buka puasa gratis. Selain itu juga dapat dilakukan dengan sholat bersama di masjid, memberi ilmu Islam, dan mendengarkan ceramah maupun diskusi keagamaan yang dilaksanakan di masjid. Yang keempat, peduli terhadap sesama. Dalam Islam, rasa persaudaraan akan lebih terasa saat bulan Ramadan. Banyak orang yang bersedekah dengan memberikan takjil berbuka puasa secara gratis. Dan yang kelima, ibadah memiliki tujuan. Selain hikmah puasa dan manfaatnya, yang kelima adalah mengetahui bahwa berpuasa memiliki tujuan. Tujuan puasa melatih diri manusia agar dapat menghindari dosa-dosa di hari lain saat di luar bulan Ramadan. Jika tujuan tersebut tercapai, maka puasa dapat berhasil. Tetapi jika tujuan tersebut gagal, maka puasa tersebut tidak memiliki arti apa-apa. Jika beribadah dengan berorientasi pada tujuan, maka akan mudah dalam melakukan segala macam ibadah. Dan yang keenam, tiap kegiatan mulia merupakan ibadah. Menolong orang, berbuat adil kepada manusia, tersenyum kepada saudara, hingga tidurnya orang puasa merupakan ibadah. Yang ketujuh, berhati-hati dalam berbuat. Hikmah puasa dan manfaatnya adalah melatih agar berhati-hati dalam berbuat. Puasa Ramadan akan menjadi sempurna apabila manusia menjauhi perbuatan haram yang dapat dilihat, didengar, dan juga diucapkan. Latihan ini dapat menimbulkan kemajuan positif bagi manusia yang menjalaninya saat Ramadan. Yang kedelapan, melatih manusia agar lebih tabah. Dalam berpuasa, manusia dilatih untuk menahan yang tidak baik dilakukan. Misalnya, marah-marah, suudzon, dan dianjurkan untuk melatih kesabaran atas segala perbuatan orang lain kepada kita. Yang kesembilan, melatih hidup sederhana. Saat berbuka puasa, manusia dianjurkan untuk sedikit makan dan berbanyak minum. Dengan pola makan, hanya memakan 3 butir kurma dan minum air putih dapat bermanfaat untuk kesehatan. Yang ke-10, menjadi banyak bersyukur. Dengan makan yang dilakukan saat berbuka puasa, umat muslim dilatih untuk mensyukuri nikmat yang dimiliki saat tidak berpuasa, sehingga manusia dapat menjadi pribadi yang lebih baik setelah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Hadi Purnomo, NIM 2020 111100039.
Saya akan menjawab nomor 5A tentang wukuf. Wukuf berasal dari kata wakafa yang bermakna berhenti. Maka wukuf adalah ritual haji yang mengajari umat Islam untuk sejenak meninggalkan aktivitasnya selama beberapa jam, yaitu berhenti dan dari kegiatan apapun agar bisa melakukan perenungan jati diri. Sekaligus sebagai puncaknya yang tanpanya ibadah haji kita menjadi tidak sah. Hikmah dari wukuf di Arafah, yakni berdiam diri di padang Arafah saat pelaksanaan wukuf salah satu mengingatkan umat Islam tentang kondisi di hari perhitungan kelak. Setelah kiamat, manusia dibangkitkan dari kematian dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menanti hisab dan mempertanggungjawabkan segala perilaku serta amal perbuatannya selama hidup di dunia. Kemudian nomor 5B, yakni tentang berangkat haji sampai pulang haji. Adapun yang pertama dilakukan pada keberangkatan ini pada saat di Makkah, yakni mabit. Yang pertama, mabit di Musdalifah. Yang kedua, lempar jumroh Akabah 7 kali. Yang ketiga, lempar 3 jumroh di hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang keempat, mabit pada malam tasyrik. Yang kelima, ihram dari mikat. Yang keenam, tawaf wada. Tahapan yakni ihram, wukuf, tawaf, sa'i, dan tahlul. Kemudian yang nomor 5C, yakni tentang haji mabrur. Haji mabrur adalah haji yang tidak dicampuri kemaksiatan, dan kata al-mabrur itu diambil dari kata albir yang artinya ketaatan. Dengan kata lain, haji mabrur adalah haji yang dijalankan dengan penuh ketaatan sehingga tidak tercampur dengan dosa. Pendapat ini menurut Muhammad Nawawi dipandang sebagai pendapat yang sahih.